Dalam mengerjakan soal ini, langkah pertama dapat kita gambar terlebih dahulu prisma segi 4 ABCDFGH-nya ya. Jadi di sini diketahui ada prisma segi 4 ABCDFGH. Panjang AB sama dengan panjang BC. Jadi panjang AB-nya ini 8, ini juga panjang BC-nya 8 dan panjang AE untuk tingginya berarti ya ini adalah 12. Oke. Dan di sini untuk pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaan yang A, yakni jarak antara titik C ke bidang BDG ya. Jadi kita buat di sini jarak titik C ke bidang BDG. Jadi kita buat di sini dari bidangnya ya, bidang BDG. Oke, ini kita buat juga sini. Lalu di sini kita buat garis yang mewakili bidang BDG ya. Untuk menentukan jarak titik C ke bidang BDG, langkah pertama kita buat garis ya, garis bantu yang mewakili bidang BDG. Dan garis tersebut karena di sini alasnya bentuknya adalah persegi ya. Berarti kita tarik garis dari G ke pertengahan BD seperti itu. Jadi kita buat seperti ini. Oke. Kita anggap saja misalkan di sini adalah J atau K ya, misalkan ini K. Lalu kita buat garis lagi dari K ke C dan terbentuklah segitiga GCK. Ya, berarti apabila kita buat di sini dari C ke, berarti ini KG ini adalah garis yang mewakili bidang BDG ya. Berarti jarak titik C ke bidang BDG dapat kita tulis dari C ke garis KG. Ya, anggap saja misalkan di sini L. Berarti kita buat di sini KL CL ya. Berarti CL ini adalah jarak antara titik C ke bidang BDG. Jadi di sini kita buat segitiga CKG ya. Oke, seperti ini. Ini kita buat K-nya, ini C-nya, dan ini adalah G-nya, dan ini adalah L-nya. Ya. Oke, yang ini adalah L-nya. Yang kita cari adalah L. KCL ya. Yang kita cari CL berarti di sini CG-nya diketahui panjangnya sama dengan AE yakni 12. KC, KC ini berarti adalah setengahnya dari ya, setengahnya dari AC ya. KC ini sama dengan setengahnya A, ya kita tulis. Apabila kita tarik garis di sini berarti panjang KC ini adalah setengahnya dari AC, di mana panjang AC ini adalah Pitagoras antara 8 dan 8. Jadi setengah untuk AC-nya berarti Pitagoras antara 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan ini hasilnya dapat kita sederhanakan 64 ya. 8 kuadrat itu 64 ditambah 64 itu 128. Dan dapat kita tulis menjadi 64 dikali 2. Jadi akar 64 kali 2 ya. 108 itu 64 kali 2. Karena 64 ini dapat diakarkan menjadi 8. Jadi setengah kali 8 akar 2. Atau dapat kita tulis 4 akar 2. Ini untuk panjang KC-nya. Jadi KC-nya di sini didapat 4 akar 2. Lalu untuk panjang KG ya, KG di sini juga kita cari. Jadi KG di sini ya dapat kita cari yakni dengan Pitagoras ya, yakni Pitagoras antara KC kuadrat ditambah CG kuadrat. Tujuan kita adalah mencari CL ya, yakni nanti akan kita cari CL-nya dengan menggunakan persamaan luas segitiga. Jadi langkah pertama kita cari panjang KC, CG, lalu KG ya. Oke, sekarang kita cari KG-nya. Untuk KG di sini berarti KC kuadrat. KC-nya di sini adalah 4 akar 2, berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah CG. CG-nya itu 12 kuadrat. Dalam pengerjaan atau penyederhanaan bentuk akar yang bentuknya adalah penjumlahan kuadrat atau pengurangan kuadrat di sini, ini caranya boleh seperti ini ya. Jadi 4 akar 2 dan angka 12 ini kita dapat keluarkan, dapat kita sama-sama dibagi ya. Jadi sama-sama dibagi dengan suatu angka. Jadi di sini 4 akar 2 dan 12 ini sama-sama dibagi 4. Jadi 4-nya kita keluarkan boleh seperti ini. Ya. 4 akar 2 dibagi 4 ya, berarti tersisa akar 2. Akar 2 dikuadratkan. Ini 12 karena 12 ini dibagi 4 berarti tersisa 3 gitu. Boleh seperti itu ya. Jadi KG sama dengan 4. Yang ini berarti akar 2 dikuadratkan 2. Ini 3 kuadrat 9. 2 tambah 9 11. Ini untuk KG-nya.
Sekarang adalah tugas kita mencari CL. Untuk mencari CL kita dapat gunakan persamaan luas segitiga, ya, luas segitiga KCG. Yakni luas segitiga KCG ini dapat kita tulis setengah alasnya ini, pertama kita menggunakan KC kali tingginya yang CG atau GC ya, sama dengan setengah. Oke, sama setengah dikali, sekarang alasnya yang kita gunakan adalah yang KG dan tingginya yang CL ya. Dan di sini setengahnya dapat kita sederhanakan, ini habis. Untuk KC di sini adalah panjangnya 4/2. Jadi kita tulis 4/2 dikali CG ya. CG-nya adalah 12. KG-nya yang tadi kita cari adalah 4/11 dikali CL. CL itu yang kita cari. Berarti CL ya, karena di sini adalah 4-nya dapat kita sederhanakan. Berarti tersisa 12 kali akar 2 ya, CL-nya sama dengan berarti 12/2 per akar 11. Dan di sini kita rasionalkan, kita kalikan akar 11, kita kalikan akar 11 untuk pembidang dan penyebutnya, dan didapat panjang CL-nya ini berarti 12/22 per 11 cm. Oke, ini untuk pertanyaan yang A ya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan pertanyaan yang B. Oke, untuk pertanyaan yang B, yakni jarak titik B ke bidang ACGE ya. Jadi kita tahu bahwa bidang ACGE itu berarti ACGE. Berarti kita buat juga di sini ya, dari E ke G lalu ke E ke A ya. Ini bidang ACGE. Oke, ini adalah bidang ACGE-nya. Nah, jaraknya berarti ini sama seperti BK. Ingat, jarak itu, jarak titik B ke suatu bidang ini diwakili oleh garis ya. Garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang tersebut, dan garis tersebut adalah yang BK. Jadi BK di sini adalah jarak antara titik B ke bidang ACGE. Dan panjang BK ini panjangnya sama seperti dengan KC ya, dengan KC yang tadi kita cari, sama-sama adalah setengah diagonal sisi alas ya. Jadi dapat kita simpulkan BK di sini panjangnya sama dengan KC. KC itu tadi yang kita cari, yakni 4/2 ya. 4/2 cm. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang C. Jarak titik C ke bidang ADHE. Jarak titik C ke bidang ADHE. Untuk jarak titik C ke bidang ADHE berarti langsung saja, berarti diwakili oleh CD. Kenapa? Karena CD ini tegak lurus dengan bidang ADHE. Jadi kita tulis di sini CD ini adalah jarak antara titik C ke bidang ADHE. Ya. Karena di sini panjang CD itu adalah rusuk alas. Rusuk alas atau sisi pada alas ya. Jadi panjangnya adalah 8 cm. Seperti itu. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama, yang A. Ini pertanyaan yang B, ini pertanyaan C. Sekarang kita ke pertanyaan yang D. Pada pertanyaan yang D di sini titik O ke bidang ADGF dengan O berada di tengah-tengah BC. Jadi kita buat titik O. Oke, di sini titik O ya. Ini titik O. Ya, titik O ini pertengahan BC dan jarak titik O ke bidang ADGF. Kita tulis ADGF. Berarti kita buat di sini ADGF. Oke, seperti ini ya, ADGF. Yakni ADGF ini ya kita buat dari A ke D, lalu D ke G, lalu dari F ke A ya. Jadi kita buat seperti itu. Kita buat garis bantunya. Oke, kita gunakan warna biru misalkan ya. Oke, kita gunakan warna biru. Nah, di sini untuk bidang ADGF ya, untuk mencari jarak titik O ke bidang ADGF berarti kita harus buat garis ya yang mewakili bidang ADGF. Tentunya garis tersebut adalah
Misalkan kita buat dari pertengahan sini ya. Karena apa? Karena di sini O itu adalah titik tengah BC dan ini pertengahannya di sini. Jadi kita buat dari sini ke sini. Oke, ini adalah garis yang mewakili BDGF. Oke, kita misalkan menggunakan warna biru. Oke ya. Nah, kita namakan di sini titiknya, garisnya ini misalkan MN. Ya, diketahui di sini MN adalah garis yang mewakili bidang ADGF. Di mana M ini berada tengah-tengah ya. M itu adalah titik tengah AD ya, masing-masing M ini berarti M dan N. Oke, kita tulis seperti ini. M dan N masing-masing adalah titik tengah AD dan FG. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita buat MN dan kita buat juga garis dari N ya, dari N ke O, lalu dari O ke M. Dan terbentuklah segitiga MNO. Ya, jadi kita buat segitiga MNO. Oke, ini adalah O, di sini M dan di sini N. Dan di sini berarti siku-siku ya, segitiga yang untuk sudut O-nya. Dan untuk MO ini panjangnya 8, NO ini panjangnya 12. Dan di sini untuk jarak titik O ke bidang ADGF ini kita buat saja misalkan satu lagi P ya di sini ya. Jadi pada gambar di sini dari O ke pertengahan ya, bukan di tepat tegak lurus ya, tepat tegak lurus dengan MN. Jadi OP ini adalah garis atau jarak ya, jarak antara titik O ke bidang ADGF. Oke, jadi kita cari OP dengan menggunakan persamaan luas segitiga. Jadi kita gunakan persamaan luas segitiga MNO. Luas segitiga MNO ini persamaannya yakni setengah, alasnya sekarang yang kita gunakan MO, tingginya yang NO. Sama dengan luas MNO juga tetap ya, luas segitiganya yakni rumusnya setengah. Nah, alasnya yang kita gunakan adalah yang MN dikali yang OP ya. Yang kita cari adalah yang OP di sini. Sekarang di sini untuk MO sudah dapat, NO sudah dapat, yang belum ada MN. Jadi kita cari MN di sini ya. MN ini dapat kita gunakan Pythagoras, yakni Pythagoras antara 8 kuadrat dan 12 kuadrat. Dalam penyederhanaan akar ya, dalam penyederhanaan akar bentuk seperti ini, panjang MN ini, oke, kita lihat ini 8 dan 12 ini sama-sama bisa dibagi 4. Boleh seperti itu ya. Jadi ya 8 kuadrat dan 12 kuadrat ini dalam akar dapat kita sederhanakan menjadi, ini kan karena sama-sama dibagi 4, kita keluarkan 4-nya, 4 lalu akar, seperti itu. Dibagi 4 menjadi 2. Jadi 2 kuadrat, ini dibagi 4 ini menjadi 3 kuadrat. Seperti itu. Dan MN kita sederhanakan, ini menjadi 4, ini menjadi 4 ditambah 9 yakni menjadi 4 akar 13. Ya, 4 akar 13 cm. Oke, ini adalah panjang MN. Lalu dapat kita lanjutkan. Berarti di sini untuk setengahnya habis ya, setengahnya habis karena dapat kita eliminasi. MO berarti kita tulis 8, NO-nya 12. MN-nya di sini adalah 4 akar 13 dikali OP yang akan kita cari ya. Jadi untuk OP-nya sendiri di sini sama dengan berarti 8 kali 4. Nah, ini 8 dan 4-nya kita dapat sederhanakan ya. Dibagi 4 1, dibagi 4 ini menjadi 2. 2 kali 12 itu adalah 24 ya, dibagi akar 13. Lalu kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 13 untuk pembilang dan penyebutnya. Ya, kita kalikan ini menjadi berarti 24 per 13 akar 13 ya. Yang pembilang 24 akar 13 dan penyebutnya akar 13 kali akar 13 yakni 13 cm. Ini adalah OP. Dan ini adalah jawaban yang pertanyaan yang D. Seperti itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.